NKRI Pancasila itu pas buat kita dengan penjelasan bahwa ono Fakta Madinah, ada Al-Baqarah ayat 84. Maka nek ono kelompok dalam bentuk apapun mengatasnamakan dalam tanda kutip Islam, nek ono ngaji apa kumpulan ngejak tentang Pancasila, ngejak tentang RI, tinggal lah. Salah nih. Mau Quran ngeten kok Kanjeng Nabi nggih pernah melakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kagem guru kita sedaya Syekhuna Maimun Zubair, musannif kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun ingkang badhe kita sinaoni, badhe kita ngaosi niki, mugi-mugi sedaya angsal barokah saking beliau fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatun yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fa yabasitu fi qurbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi wa yabtahu biha bi inayatillahi fi hizbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana antallah yassir lana ilmun la ilaha illallah. Amma ba'du. Alhamdulillah ketemu malih. Wong alim niku kudu gak oleh egois mikir alime dhewe, mikir awake dhewe. Terus jenenge wong alim, wong tidak hanya melulu kita itu jadi ahli ibadah, tapi memikirkan orang lain, memikirkan umat, lebih gede meneh memikirkan bangsa, terutama berhubungan dengan pemahaman-pemahaman yang isok njogo napa niku nggih hakikat Islam niku yang tidak disalahpahami. Nanti kita memahamkan umat terhadap hal-hal yang bisa diselewengkan, itu utama ya. Jadi makanya kula akhirnya rengeng-rengeng nih bener. Ini kan sempat viral toh bahwa jenazah Mbah Maimun tidak termakan waktu, tidak termakan tanah. Bukan hanya kealiman beliau secara pribadi memang wong zuhud dan lain-lain, tapi krono memang beliau mikirno bangsa, mikirno umat, yang dituangkan dalam kitab niki Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ini perlu cerita sih bahwa benawa dhewe itu insyaallah nek saged paham, maka kepahaman kita bisa kita tularkan ke anak, minimal ke saudara. Wah niku utama. Napa malih di zaman-zaman ini, di zaman-zaman ini. Di zaman-zaman ini bermunculan kelompok-kelompok yang istilahnya kelompok-kelompok ini justru menentang negara, menentang bangsa, menentang sistem kenegaraan kita, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila, itu ditentang dengan menggunakan nama Islam. Lah ini aneh, aneh. Nah, salah satu pandega pembenteng hal tersebut nggih Mbah Mun nih lewat kitabnya. Lewat kitabnya. Lho saniki kan pasti kan apa nggih paham sedaya bahwa sekarang kan aneh-aneh bermunculan bahwa Indonesia niku diusulno kali sistem khilafah. Artinya dadi kekhalifahan. Memunculkan negara Islam gitu kan usum saniki.
termasuk engkau munculnya golongan teroris itu. Loh, kenapa kok bisa salah paham? Karena ya gak ngerti, gak ngaji. Coba ngaji bener gak mungkin mereka jadi teroris. Pasti cinta BNKRI, pasti cinta kali negara ini. Ini kula niati krana sik rangkaian 17 Agustus. Nggih, rangkaian 17 Agustus. Wonten malih sing berpendapat bahwa ngeten ekstrem, wong Islam itu kudu kafah. Ini dari mereka. Islam itu kudu kafah. Karena kudu kafah, maka seluruh syariat itu harus dipakai, digunakan. Sementara kita itu menomorduakan, bahkan tidak memakai hukum hudud atau syariat Islam. Aldi mengedepankan Pancasila. Berarti kita sing anut iku, berarti kita mentauhidkan Pancasila. Berarti kita kafir menurut mereka. Ayo te jawab apa aja. Ayo kan te jawab apa? Gitu. Mereka sangat pandai. Maka Syekh Maimun Subar ini benar-benar memang ulama yang akhirnya membentengi pemahaman itu, mementahkan pemahaman itu. Meskipun para ulama kita dulu, Mbak Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh ulama yang mencetuskan negara ini, negara Indonesia ini kesatuan, bukan negara Islam, mereka punya dalil dan pemahaman yang sangat kuat. Nah kemudian dijelaskan malih atau kali Mbak Maimun. Nah itu pembukaan aja, maksudnya kenapa kita kudu ngaji ngeten, karena sekarang ini bahaya. Sak dari mlebu kitab kula mlebu Quran sik mawon nggih. Karena kan hukum itu Al-Qur'an, As-Sunnah, baru penjelasan ulama. Wonten satu ayat teng Al-Baqarah 84. Mungkin jangan buka di omah. Ayatnya 84 itu di pojok kanan sebelah atas, insya Allah. Gusti Allah dawuhnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Nek kowe sira kabeh wis diangkat satu perjanjian, niki kula tafsiraken bebas umum, maka ojo sampai sira kabeh latas fikuna dima'akum, ojo sira kabeh, jangan kalian semua menumpahkan darahmu sendiri. Sapa sing kate menumpahkan darah sendiri? Maknai latas fikuna dima'akum itu disebutnya tentu sing wis perjanjian ini, maka darah saudaramu sing perjanjian karo kamu itu termasuk darahmu. Jadi kalau kamu menumpahkan darah saudaramu seperjanjian itu, maka kalian dianggap menumpahkan darahmu sendiri. Tapi bahasane Gusti Allah, la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum, ojo sira kabeh, jangan kalian semua ngusir awakmu dhewe. Lah apa ngusir awakmu dhewe? Mosok hakim moro-moro ngene, kamu harus minggat wahai hakim. Bukan boten to. Maknai mengusir dirimu itu mengusir saudaramu yang dalam perjanjian itu. Nek kamu mengusir saudaramu, maka kamu sama dengan mengusir dirimu sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, saka kampungmu. Summa aqrartum wa antum tasyhadun, padahal kowe wis berikrar lan kowe wis nyekseni, padahal kalian sudah berikrar dan kalian menyaksikan. Banyak ulama yang menafsirkan ini, salah satunya ayat ini berkaitan dengan Fakta Madinah. Nah, tadi mari Quran, terus ini hadis.
Fakta Madinah ini apa? Kanjeng Nabi waktu di Madinah itu ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain. Dan Kanjeng Nabi tidak membuat negara Islam, tapi ada yang dinamakan Fakta Madinah. Apa Fakta Madinah itu? Membentuk negara bersama. Coro saiki negara kesatuan. Kok Indonesia itu lho, orang Kristen, orang Yahudi, ada orang Majusi. Itu perjanjian. Kita membentuk satu negara, siapapun yang diserang maka yang lain harus membela. Jadi nek Madinah ini diserang kelompok dari luar, maka semua harus bersama-sama membela Madinah. Wong Yahudi diserang itu orang dari luar, maka Majusi, Nasrani, wong Islam, orang yang lain itu harus membela. Wong Nasrani diserang dari luar, maka wong Islam, wong Yahudi, wong Majusi harus membela. Wong Islam diserang, maka wong Majusi, wong Nasrani, wong Yahudi harus membela. Kanjeng Nabi mboten damel negara kesatuan. Mboten damel negara Islam, tapi negara kesatuan. Dan Fakta Madinah itu cara sejarah diakui oleh seluruh dunia. Nah, perjanjian itulah maka nek wong Islam itu ngusir wong Yahudi, dianggap itu mengusir dirinya sendiri. Nek wong Islam itu membunuh, menumpahkan darah wong Nasrani sing perjanjian Fakta Madinah itu, maka dianggap membunuh dirinya sendiri. Bahasa Gusti Allah. Kalau cek sengaja kalau nulis latas fikuna dima aku ojo kowe menumpahkan darahmu. Kum itu awakmu. Sakjane secara bahasa kan latas fikuna dima aku. Gimana? Gitu. Ojo menumpahkan darah mereka. Tapi ditulis kalian Quran, bahasanya Quran indah. Latas fikuna dima aku. Ojo menumpahkan darahmu sendiri. Maknanya padahal ojo menumpahkan darah saudaramu. Jangan menumpahkan darah saudaramu. Soalnya dianggap menumpahkan darahmu sendiri. Itu perjanjian Fakta Madinah. Maka para ulama kita dahulu melihat Indonesia ini wonten suku A, suku B, suku C, suku D, wonten agama macam-macam. Nek dipaksakan negara Islam, jangan bayangno. Kita sing Islamnya guru tentu iso nerimo, apalagi di luar. Maka demi istislah, demi kebaikan, maka wis gawe negara sing bersama-sama bisa rukun. Mboten ngawur. Para ulama kita gantolani Kanjeng Nabi pernah melakukan di Fakta Madinah itu. Terus Quran nggih wonten. Maka dengan pemahaman itu, negara kita itu yang diasaskan oleh Pancasila, sing melindungi ono ketuhanan yang Maha Esa, artinya melindungi. Dan baik oleh kita itu di bahasa negara Islam kita perang saudara. Apa hal ini bisa beribadah dengan tenang? Mau tentu gelul tadi. Syria itu lebih banyak orang Muslim, tapi begitu dipaksakan syariat Islam hancur. Afghanistan tidak semuanya Muslim, tapi sebagian besar memang Muslim. Tapi begitu dipaksakan syariat Islam, Afghanistan hancur. Loh, sakniki kok ono wong kepingin ngono Indonesia ini jadi negara Islam. Padahal alimnya gak kayak Mbah Hashim, alimnya gak kayak ulama kita dulu yang mengistimbat hukum akhirnya menyetujui Pancasila ya. Maka dengan penjelasan bahwa Fakta Madinah ada Al-Baqarah ayat 84. Ayo, Indonesia ini tepat nggak menurut Islam? Ya tepat. NKRI wis harga diri, bukan harga mati mana, wis harga diri.
NKRI, Pancasila itu pas buat kita. Nah, berarti teroris ini aslinya gak ngaji. Coba ngaji ketemu ayat niki, ketemu ulama sing iso ngajeni niki gitu ya. Begitu. Maka nek ono kelompok dalam bentuk apapun, lah kebetulan memang yang lebih banyak itu mengatasnamakan dalam tanda kutip Islam, gitu. Mereka bergeraknya begitu. Maka nek ono ngaji, ngejak tentang Pancasila, ngejak tentang RI, leren. Kau usah lewat ngaji. Quran ngeten kok. Kanjeng Nabi pernah melakukan. Ini belum penjelasannya para ulama lagi. Nek ngoyo kita summa antum haulai, nek kowe iku sik ngoyo wae nentang keputusan bersama ini, kita wis tanda tangan NKRI bersama, Pancasila bersama, kita wis tanda tangan setuju kaum yang lain pun di naungan negara yang sama, di naungan bangsa yang sama, di naungan negara kita, di naungan Pancasila. Terus kita mengkhianati, sing kepingin gawe negara Islam, kepingin gawe negara Yahudi lah, kepingin gawe negara Nasrani. Di ayat 85 diancam oleh Gusti Allah. Pokoknya nek kowe nglakoni itu illa khizyun fil hayatid dunya, tak nyek kowe urip ndek donya. Lha iki Gusti Allah nggih. Dadi nek ora dhewe misale kate nentang nang Pancasila kate negara Islam lah, pokoke negara Kristen, negara Yahudi, justru dinyek kali Quran, kali Gusti Allah. Hati-hati lek kon nglakoni itu. Kowe wis perjanjian bersama. Khizyun fil hayatid dunya, tak nyek urip nang donya. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Engko di akhirat sih ono hukuman maneh. Maka jangan rengeng-rengeng. Di sini di Indonesia itu ono kelompok-kelompok kecil yang bermunculan. Kita dihina atau kali Gusti Allah. Wong adil itu negara pangan, kok iso panganan larang? Akeh sawit kok iso minyak larang? Negara penghasil beras kok iso beras kadang langka? Apa gak dinyek lho? Ya dinyek. Maka ayo kita dukung negara ini. NKRI wis pas menurut Islam. Ya, kula ulangi. NKRI wis pas menurut Islam. Nek ono ngomong gak pas, gak ngaji wae. Dikandani gini tuh menentang tauhid itu, Pancasila tauhid. Negara itu tauhid. Kita berarti menyembah tauhid, berarti kita kafir, gak ngaji. Nah kadang-kadang aneh, mau kitab gak iso terus menyimpulkan, terus tekan di kesimpulannya, direngeng-rengeng sampai utek dhewe gitu. Lah niki pentingnya ngaji. Mau kitab gak iso, nyimpulno dhewe. Nah gitu, wis aneh. Mangke, kula ulangi sekali lagi, wis NKRI ini pas sesuai dengan syariat Islam. Maknanya sesuai syariat Islam itu sesuai dengan syariat di zaman kita ini wis pas. Karena ono gantolan nih, ono Fakta Madinah, Kanjeng Nabi pernah melakukan, Quran nih menguatkan. Jadi nek ono ngaji apa kumpulan, apa bentuke ngejak nentang dengan alasan agama, tinggal ae. Salah nih. Nggih, paham ya? Jadi sing mantep nang ati bahwa kita ya NKRI, Pancasila. Sehingga Pancasila nggih para ulama termasuk gitu, mosok ngawur. Ya sing gawe hakim ngono rada ngawur mungkin ya. Iki sing gawe iki duduk tukang slot iki, Pak. Nggih. Iki sing gawe ulama nih. Maka kita turun ke kitab. Mbah Mun niku dawuh ngeten. I'lamu annal ahkamal Qur'an la tunsahu ba'da wafati Rasulillah ma'ilmi bana ba'diha lam yastati al muslimuna al amala bihi misla itqar raqabati fi kafaratil qatli khotai.
ngertenono sira kabeh, ketahuilah bahwa hukum Quran itu tidak terhapus setelah wafatnya Kanjeng Nabi, dengan memahami bahwa meskipun tidak semua akan bisa kita lakukan karena zaman berubah. Contoh, sampai dicontoh nih kali Mbah Mun, idqor raqabati fi kafaratil qatli al khoto'i, bebasno budak manakala kita tidak sengaja mateni wong. Nek ade gak sengaja mateni wong, misal caulum ini di tengah wong kate dibegal, melawan kok akhirnya begalnya ini mati. Itu kan tidak sengaja. Hukumannya menurut syariat Islam adalah membebaskan budak. Sekarang budak wonten apa mboten? Perbudakan di seluruh dunia mboten enten. Maka hukum itu kan tidak bisa dipakai. Maka datanglah negara penguasa al-imam, termasuk negara ini disebut imam, pemimpin negara kita membuat satu hukum jadi hukum pidana. Paham sih kalau maksudnya? Nek biyen iku wong pembunuh gak sengaja kudu ngeculno budak, membebaskan budak, tadi cak ulum di budak dibebasno sebagai kafarat, sebagai hukuman, sebagai tebusan. Nah sekarang kan budak mboten enten. Gitu? Mboten enten. Maka hukum itu akhirnya tidak terpakai, akhirnya diganti oleh hukum pidana negara. Karena umat niki terus berjalan, zaman niki terus berjalan. Yang mau tidak mau, maka terus menerus zaman itu berubah. Lah dengan berubahnya zaman itu, maka Mbah Mun dawuh ngeten, inna min sunnatillah fi ma alaihi majari hadal ummati min ladun awailihim wa sawabikihim hatta ila awakhirihim ala ma kana alaihi tawarikhu usuruhum wa duru fihim madad duhuru wal a'wamu anallaha subhanahu wa ta'ala yujaddidu lahum fi kiyani yad biki ta'alimi hadaddin. Bagian dari sunnatullah Gusti Allah itu, zaman itu pasti berubah dari awal sampai akhir. Karena zaman berubah, nanti Gusti Allah itu Kanjeng Nabi dawuh setiap 100 tahun sekali maka diturunkan ulama untuk memperbaharui hukum. Kanjeng Nabi itu dawuh setiap 100 tahun sekali maka diturunkan ulama untuk memperbaharui hukum. Contohnya di zaman Kanjeng Nabi, Quran kali hadis tidak ditulis. Karena langsung ngajar Kanjeng Nabi. Mau masa sahabatnya mulai bingung zaman Sayyidina Utsman. Waduh, ini akhirnya penghafal Quran ini terbunuh. Mau tidak mau kita harus menuliskan Quran. Padahal Kanjeng Nabi tidak mencontohkan ngoten bid'ah napa mboten? Ayo, bid'ah napa mboten? Kan wong ngene ngeten, sesuatu yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi maka dijuduli bid'ah. Bid'ah. Nulis Quran itu kan Nabi gak nyontoni, maka Sayyidina Utsman melakukan bid'ah napa mboten? Bid'ah, tapi bid'ah sing apik, bid'ah hasanah. Nanti bid'ah nggih kakak elek. Sapa sing wani ngomong Sayyidina Utsman melakukan bid'ah terus nyemplung neraka? Wah, kuala tenan ngomong. Dijamin nih keempat sahabat itu masuk surga. Maka Nabi dawuh, pegang Al-Quran, sunnahku dan sunnah sahabatku. Di zaman tabi'in mulai bingung, ilmu hadis itu mulai lemah, maka kita mau tidak mau harus menuliskan itu.
Padahal Kanjeng Nabi gak merintah nulis hadis. Kemudian ditulislah hadis itu sampai nanti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam nulis. Padahal dia tidak ada. Berkembang lagi ilmu setelah era tabi'in. Bingung wong, wis mulai bingung lagi. Akhirnya muncul 4 imam mazhab itu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi terus itu. Karena zaman berubah, ada hukum-hukum yang mungkin sakit mandek statis. Maka ini dibutuhkanlah benar terus Kanjeng Nabi bahwa akan muncul nanti ulama-ulama pembaharu. Akan muncul ulama-ulama pembaharu. Terus masalah hudud. Ngeten, hudud itu syariat Islam. Ketok, nyolong, ketok tangan. Nggih, nyolong, ketok tangan. Membunuh, dibunuh. Zina, rajam. Orang-orang di luar sana nuntut, sing nggak kepingin negara Islam, nuntut kita memakai syariat Islam. Jadi nek nyolong diketok tangan, nek zina dirajam, nek mateni ya dipateni. Mbah Mun dawuh ngeten iki kula agak persingkat ngeten. Kita di zaman ini harus tetap di dalam hati itu membenarkan bahwa syariat Islam itu yang paling indah. Tapi kita melihat situasi manakala itu tidak bisa diterapkan, kita menerapkan ke diri kita sendiri, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Bukan kok perkara anak kita nyolong terus diketok tangan, boten. Tapi dikandani. Lek di Islam itu asli ini, nek nyuri kamu dipotong tangan. Jadi ilmu itu tetap diturunkan. Satu ya. Sing kedua, ayo kalau takoni, seumpama negara kita itu hanya wong Islam kabeh, terus kita jadi negara Islam, koyok di eranya Kanjeng Nabi. Apakah kita bisa menerapkan syariat Islam itu? Apakah kita bisa menerapkan syariat Islam itu? Boten. Loh kok boten? Loh, syariat Islam di zaman Kanjeng Nabi itu nggih ditulis pokok hukumnya itu. Tapi dilaksanakannya nggih sulit. Loh, kok sulit? Lah, Islam ini bukan agama sing biadab. Bukan agama yang tidak beradab. Tadi ono wong nyolong ketok tangan. Ono wong zina dilaporno zina dirajam 80 kali. Mboten. Kenapa? Syaratnya ketat, Pak. Contoh, wong zina dilaporno zina harus punya 4 saksi. Bi arba'ati syuhada. Harus ada 4 saksi. Nek ono wong lapor misalnya Narto lapor nang pemimpin, wahai pemimpin hakim zina, maka ditanya Pak Narto, mana saksi 4? Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka 1. Kalau nggak bisa menghadirkan saksi, meskipun kejadiannya bener, jadi Pak Narto diwean ru ngomong zina, tapi selama tidak bisa menghadirkan 4 saksi, sang pelaku dipukul 80 kali. Yang kedua, kesaksiannya tidak dipercaya seumur hidup. Fikih ini. Ini kan berarti angel lah. Saiki misale naudzubillah min dzalik ya. Misal sapa lah Mariono zina, terus iki hakim meru. Wah, begitu Mariono zina, naudzubillah iku. Contoh yang gelek, contoh wong Jopo gak kenal dibaca aku dicegat mulai ngaji. Akhirnya hakim ini ngomong, nyeluk Pak Narto sih, padahal butuh 4, nyeluk wong siji dek bar pisan zinae. Lha gitu. Kenapa Islam melakukan hukum itu? Cek wedi wong nek ketemu iki dirajam soalnya. Nek aku nyolong dipotong tangan. Jadi ada apa? Kedisiplinan yang hati-hati loh. Ini hukumannya kejam. Tapi penerapannya juga ternyata sangat ketat. Orang cek gak gampang nuduh. Lah dia enggak saya di iku lho. Wah nu paling metu bengi paling zina iku. Wah ya kan gampang ada saya nuduh.
Padahal harus punya 4 saksi. Nek enggak kita sendiri. Wong nyolong ojo kamu. Sandal iku sing nyolong, wah paling iku mang muni dhisikan tekan masjid. Paling sing nyolong ya iku sandal kok hilang. Padahal kita nggak punya 2 saksi. Untuk pencurian minimal 2 saksi. Nek enggak batal. Sayyidina Ali kalah di pengadilan. Padahal Sayyidina Ali loh, khalifah waktu itu. Berarti hakimi anak buah ya. Sayyidina Ali kehilangan baju perang, kila pedang. Itu kalah di pengadilan. Padahal sing nyolong ya wong iku. Tapi karena Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan 2 saksi, Sayyidina Ali kalah. Betapa Islam ini Joko nek enggak bahaya Pak. Jenengan gak cocok titik kepin wayu, gampang nuduh bojone zina. Kula anu niki teng pengadilan, bojo kula zina. Akhirnya cerai. Padahal secara Islam itu bukan hukum negara. Secara Islam kita orang Islam harus punya 4 saksi. Ya nek kepin wayu kepin nyerai ngono wis mboten cocok ngono ae lho wis ya. Kula napa cerai mboten cocok. Napa nusus lah, minimal nusus purik, bojo kula purik. Tapi jangan pernah menuduh zina. Karena di depan Gusti Allah bahaya kita. Jadi Islam itu lebih baik ngeculno wong salah timbangi ngukum wong bener. Coba nek itu kita pakai. Jadi syariat itu secara hak nggak bisa kita terapkan, tapi dalam hati kita terapkan dalam kehidupan sosial kan enak. Gak gampang nuduh. Masjid itu wae ngecet gak dicecet, oh cocok tak mirip korupsi lah kan diputusi dewe gitu. Padahal kalau saksi mang panganane akeh mang ngaji kok gak ono panganane paling digawa mbak ibu-ibu lah ya tembung paling tembung jari. Coba kalau fikih ini kita pakai, kita nggak gampang nuduh orang. Cak ulum wae ngaji gak tekonan niku paling adu PT le jare diputusi dhewe. Padahal cak ulum ya ono perlu ngeterno anake apa ngeterno bojoe suntik ya kan kita nggak tahu. Tapi kita nuduh sih. Coba nih kita itu bermasyarakat kayak fikih itu. Enak gak gampang nuduh kita. Gitu. Gak gampang nuduh. Maka setelah era para imam tadi, para imam madzhab tadi berkembang lagi ono hukum-hukum macam-macam termasuk hukum bernegara. Saya ingin mboten ado-ado syarat atau rukun dari muzaki seorang yang akan zakat itu harus menemukan 8 asnaf. Saat ini wonten 8 asnaf di Bughyatul Mustarsyidin dijelasno. Ndak, zaman sekarang ndak ada, hanya tersisa 5. Zaman Bughyatul ini tersisa 5. Lah zaman saat ini paling fakir, miskin. Ya tersisa sekarang fakir, miskin. Nah itu kan perlu ulama untuk menjelaskan. Ayo. Maka Mbah Mun dawuh, sudahlah memang hukum itu harus terjadi. Dan beliau nukil dawuh Kanjeng Nabi ngeten. La tantakidunna urul Islam urwatan. Tali Islam itu nanti akan putus, satu demi satu akan terurai. Fakullaman takodot urwatun tasyabbat annas billati taliha fa'awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna sholah. Wis talah pancene sunatullah, hukum Islam itu nanti tali-tali Islam itu akan terurai. Sing pertama putus hukum, termasuk hukum hudud. Hudud itu artinya syariat bleger Islam itu. Sing lek ketemu nyolong diketok tangan, kalau ketahuan mencuri dipotong tangan, kalau ketahuan zina dirajam. Itu hudud, hukum. Yang pertama kali lepas itu hudud, hukum Islam. Yang terakhir nanti sholat. Berarti kok suatu saat sholat itu hilang. Maka kita sing sekarang ini sih gelem sholat, ayo kita jogo sih, jika terputus sholat ini. Berarti kan sunatullah. Jadi hukum ini akan terputus. Maka ini sunatullah. Maka kita jaga. Akhirnya ulama niku mengistimbat, wis hukumnya apa jari imam. Kan tetap sekarang mencuri nggih dihukum loh, meskipun bukan potong tangan.
Pezina nggih dihukum nek ketemuan meskipun tidak dirajam. Wong nyolong ya paling dihukum, wong mateni nggih dihukum gitu. Tidak dihukumi seperti hudud. Dan itu akan terjadi. Maka di zaman sekarang ini nggih awak dhewe wong sing padha Islam ya sing berontak nggih kena hukum hudud. Pemene saudara kita yang Nasrani, yang sebangsa, wong Konghucu, wong Buddha, wong Hindu, apa mereka bisa menerima syariat Islam? Nek negara Islam. Maka Kanjeng Nabi di waktu balik ya, bikin Fakta Madinah, bener-bener memang Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan ngerti ceritanya Al-Fatih. Al-Fatih itu penakluk Spanyol. Jadi Spanyol waktu itu negara yang sangat kuat. Negara yang sangat kuat. Begitu Al-Fatih itu bisa menaklukkan Spanyol, itu semua umat Kristen itu ketakutan lari ke gereja. Al-Fatih masuk ke gereja, gagah dia ngomong, jangan takut, Islam itu tidak memaksa, silahkan kalian mengamalkan, silahkan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian. Al-Fatih oke ini ngerasa melo perang 45 gak tahu sih kata maksa orang lain itu loh, dakwah, ayo kita berdakwah bil hikmah dengan baik, tapi jangan pernah memaksa ya. Jadi wong sing alim temenan loh, jadi yo mikiri umat lain, mikiri itu wong alim jenengan. Ojo wingi kula iki di New York ya, gak di kene iki, di New York. Di New York, juwok apa New York kok sembuh. Ana ceramah iki ngeten. 17 Agustus delok wong liyane mek joget-joget tok. Nyetel dangdutan. Kudune kan bersyukur. Ya tetep apik maksudnya karepe nggih. Tapi mau salah ya dhewe gembira. Nek gak merdeka ben jenengan gak kira iso ibadah, gak kira iso wirid, gak kira iso tahajud, gak kira iso khataman. Selama dhewe pokoke Agustusan gak mendem, ya, gak nyabu, gak ini bagian dari bersyukur, omangan nih bagian dari bersyukur oleh ridho Gusti Allah. Momennya aduh ya Allah, niki wis merdeka, kula tak seneng-seneng sebagai rasa bersyukur. Kita rumah tenan iki. Kita niku cuma kawulane Gusti. Kita itu cuma hamba. Kita cuma hamba. Maka bergembira sebagai hamba itu satu-satunya jalan kebahagiaan. Bergembira sebagai hamba itu satu-satunya kebahagiaan. Dimulai dari hal kecil. Jangan ngopi seneng syukur ya Allah, alhamdulillah ngopi kalau sakit aduh urip iki enak ini nikmat ya Allah, alhamdulillah. Nek wis iso ngopi dengan syukur maka jenengan tahajud iso syukur. Nek jenengan mangan iso syukur, dilatih maka sholat iso gembira. Lek mangan iso gembira maka jenengan sholat iso gembira. Maka kegembiraan itu satu-satunya jalan kebahagiaan. Karena kita cuma hamba. Maka bergembira sebagai hamba itu satu-satunya jalan untuk kebahagiaan. Artinya apa? Gembira dalam konteks syariat. Wah Agustusan gak apa-apa nyetel salon, waduh seneng-seneng, pokoknya gak mendem, gak medok, gak apa gitu, seneng bersyukur ya Allah. Nek biyen mboten merdeka, saat ini mboten enten jamaah di masjid. Nah apa kata jamaah wae dhewe gitu. Maka sing dadi alim tenan, tidak menghukumi, tidak, asalkan sesuai syariat. Nggih, asal sesuai syariat. Terakhir kula cerita Ar-Rum yauma idzin yafrahu al-muslimin. Manakala pasukan Romawi, Rum itu memenangkan perang dengan Al-Faris. Faris itu Persia. Persia ini PKI. Persia itu gak ada Tuhan. Romawi, Rum itu Kristen. Pada saat Kristen perang menang melawan Persia yang tidak bertuhan ini, kali Gusti Odi tulis itu hari kebahagiaan wong muslim. Dari situ akhirnya ulama itu juga mengistimbat hukum, kita mending hidup berdampingan dengan wong sing beragama. Masya Allah itu agama dari yang lain. Karena gak nemen-nemen
Nek wong wis gak beragama iku wis parah. Loh, jangan salah, enggak ini tidak ngomong tauhid nih, tidak ngomong agama, tapi bagian dari ilmu. Lah wong agama lain itu punya aturan, jenengi nyolong ya salah, jenengi memperkosa ya salah, jenengi zina ya salah, semua agama gitu. Tapi kalau enggak dari Tuhan, parah Pak. Karena pager itu, karena hukumnya. Lah maka dari situ akhirnya para ulama kita dulu gak apa-apa, kita mending berdampingan dengan, karena Kanjeng Nabi reng-reng ini yo mending koncoan karo wong sing beragama lain timbang blas. Gitu loh. Makanya Quran ini disinaoni, ini disinaoni hudalil mutakin, petunjuk. Ulama kita sinau. Akhirnya jadi petunjuk bagaimana tata cara mengelola hidup. Nah, makanya melo ulama ya penak. Satu itu, yang kedua ya memang apa ya, semua itu menurut Mbah Mun memang sudah sunatullah. Maka penurunan usaikan hudud, usaikan syariat Islam secara hukum itu guys, yang dirubah bukan hukum pokok. Lha ade saiki enteng Pak, soalnya ade sing nemoni masa-masa enak ngeten, anak cucu kita besok abot, anak cucu kita besok abot. Maka harus dipahamkan, dikandani didik mulai sekarang. Itu yang dinamakan wong ilmu iso nyafaati keluargane, mencegah dari kemungkaran, tirose Mbah Mun, mencegah dari bid'ah pikiran. Oh, negara ini perlu dilawan, bangsa ini perlu disempurnakan, cek dadi negara Islam. Nah, itu bid'ah pikiran, akidah berbangsa itu yang harus kita. Soalnya enggak ya jadi golongannya teroris itu gitu, ini teroris itu ngawur. Maka pun kita mriki sepakat nggih, kita kayak ilmu dari Quran, Kanjeng Nabi, dari kitab yang sekilas-sekilas memang waktu juga, bahwa negara ini wis pas menurut Islam. Nggih, negara ini sudah pas, NKRI itu sudah pas, Pancasila itu wis pas bener. Nggih, nanti lek ana sing ngejak aneh-aneh tinggal ae. Mungkin kita sudah angsal barokah saking para ulama kita, wabil khusus Mbah Mamun Zubair yang sampun mengetakan dalil-dalil hujah-hujahnya dengan baik, dan saking gurunipun sampai akhir kita angsal barokah lan syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirnya kita dapat ridhoi Gusti Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.